أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo, assalamualaikum teman-teman semua yang masih di rumah. Gimana kabarnya setelah mendengar berita maklumat kemarin? Tapi jangan khawatir kalau nggak bisa kok sampai liburnya setahun, itu jangan khawatir, karena semua sudah dijadwal. Dan hari pertama yang masuk itu Sekaris dan Kediri saja. Nanti setelah itu mungkin se-Jawa Timur, mungkin ya, santri Lirboyo Jawa Timur. Ntar ada jadwalnya, tenang saja lah, nggak usah terburu-buru dan dinikmati saja suasananya di rumah. Dan teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena ini musim dingin, memasuki musim kemarau ya. Dan sebelum membahas beberapa pertanyaan seperti kemarin-kemarin, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe kalian akan menambah kekreatifan santri. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar Lirboyo, silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab di video selanjutnya. Dan silahkan tonton videonya ya hingga selesai, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja ke pembahasan kali ini, yaitu membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari saudara official Ikhwan Mufti. Pertanyaannya yaitu, madrasah itu dilaksanakan jam berapa biasanya? Kalau madrasah MHM Lirboyo khususnya induk, itu kalau Ibtidaiyah sama Sanawiyah itu dilaksanakan jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Dan bagi yang Aliyah sama Ma'had Ali dilaksanakan jam 7 sampai jam 11 malam. Dan jam musyawarahnya bagi yang tingkatan Ibtidaiyah sama Sanawiyah itu jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kemudian yang sudah tingkatan Aliyah sama Ma'had Ali, jam musyawarahnya jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Nurul Aulia. Mohon maaf Ustadz, umur 18 tahun bisa diterima? Bisa saja, karena di Lirboyo tidak memandang usia, entah itu baru lulus SD ataupun yang sudah berumah tangga pun juga bisa. Malah tahun kemarin saya itu berjumpa dengan bapak-bapak mondok bersama anaknya. Sungguh baru pertama kali yang saya lihat. Itu beneran ada, bukan mengada-ngada ya, memang benar-benar ada. Jadi bagi teman-teman jangan gengsi untuk mencari ilmu, karena pada dasarnya mencari ilmu itu tidak ada batasan usia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibnu Abbas. Kak, kalau di Al-Marusyah nggak sekolah bisa nggak Kak? Semua santri Mahrusyah diwajibkan mengikuti madrasah, wajib mengikuti sekolah, dan sekolah dan madrasah itu sudah jadi satu paket, nggak bisa pilih salah satu. Saya sekolah saja nggak bisa, saya ikut madrasah saja juga nggak bisa, kecuali yang sudah jadi pengurus ya. Kalau sudah jadi pengurus insya Allah bisa mondok di Al-Marusyah, tapi cuma ikut madrasah saja juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari saudari Nita Lestari. Pertanyaannya, kira-kira kalau sudah kelas 2 OTW kelas 3 SMA mau melanjutkan ke sana, apakah bisa Kak? Bisa saja, karena di Lirboyo itu pendaftarannya nggak ada persyaratan harus lulus SMA atau SMP, karena ijazah sekolah formal itu nggak jadi persyaratan masuknya di Lirboyo. Jadi tenang saja, kalau bagi teman-teman yang nggak punya ijazah sekolah formal di Lirboyo tetap saja diterima. Oke, kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari saudara Aris Pandawa 21.
Assalamualaikum, sepurane Mas, biaya mondok di Lirboyo sak piro ya Mas? Njaluk tulung dibales. Kula saking Brebes kanggo adine kula, iki nomorku Mas, matur suwun. Kalau pendaftaran ujian masuk sekitar 15.000, kalau pangkal siswa baru 15.000 juga. Kalau sumbangan pembangunan siswa baru 30.000, syahriahnya seperti ini. Dan total jumlahnya kalian lihat sendiri. Itu yang ibtidaiyah 37.000, yang sanawiyah 39.000, dan yang aliyah 39.000 juga. Murah kan? Dan itu total biaya syariah 1 bulan. Dan di Lirboyo itu bayarnya setiap 3 bulan sekali. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Dian Fitriani 28. Assalamualaikum Kang, mau nanya, dari cabang 12 PP Lirboyo pondok manakah yang paling banyak santrinya? Tolong bantu jawab Kang. Kalau menurut secara detail yang paling banyak saya nggak bisa menentukan. Kalau cuma perkiraan saja, insya Allah yang paling banyak itu Al-Mahrusyah, karena di Al-Mahrusyah itu ada sekolah formalnya, dan Al-Mahrusyah itu juga putra putri, dan cabangnya juga banyak, ada Al-Mahrusyah 1, 2, 3. Itu kalau menurut perkiraan saya sendiri. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Fatimah. Mas, kalau udah lulus SMA mau mondok PPTQ bisa nggak? Seperti pertanyaan yang kemarin, bisa, karena di Lirboyo itu tidak memandang usia. Walaupun kalian sudah tua maupun kalian masih kecil, di Lirboyo itu tetap saja diterima, dan nggak ada batasan usia lah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Sultan. MA Al-Mahrusyah Putra pondok dan sekolah formalnya di dalam komplek apa di luar? Kalau di Al-Mahrusyah itu ada di dalam komplek, karena sekolah formalnya itu miliknya sendiri ya, jadi masih dalam naungan satu komplek Al-Mahrusyah. Jadi sekolahnya itu nggak usah jauh-jauh sampai keluar pondok gitu loh. Seandainya kalau sampai keluar pondok kan dampak negatifnya juga banyak buat para santri-santri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Rangga Dewi. Mas, nderek tanglet sing putra paling kedhik niku Lirboyo cabange pundi nggih? Matur nuwun. Kalau yang paling sedikit secara detailnya ya juga kurang tahu saya. Kalau menurut perkiraan saya pribadi itu paling sedikit HMS Lirboyo, karena HMS itu paling muda, baru berjalan sekitar 2 tahun lah. Itu yang HMS 1, dan HMS 2 baru setahun, dan rencana HMS 3 mau dibuka tahun ini. Dan bukan berarti kalau yang paling sedikit itu yang paling jelek, bukan. HMS itu paling sedikit karena paling muda, paling baru dibangun. Paling sekitaran HMS 1 itu sekitaran 500-an santri, kalau HMS 2 sekitaran 400-an santri. Itu kalau menurut perkiraan saya pribadi, dan bukan berarti paling sedikit itu yang paling jelek. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ina Maula. Ijazah S1 MHM Lirboyo Induk apa bisa dibuat kuliah di luar? Tolong dijawab, terima kasih. Tetap saja bisa dipakai, karena ijazah Lirboyo itu sudah diakui dan sudah disamakan dengan ijazah formal pada umumnya. Bila kalian berminat ijazah Lirboyo, kalian gunakan melanjutkan untuk kuliah di luar negeri pun juga insya Allah bisa. Jangan khawatir lah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nasihul Umam. Kang, kalau teng Al-Mahrusyah diniyah nopo tetep teng Induk? Enggak, karena di Al-Mahrusyah sudah punya madrasah sendiri, dan itu masih dalam lingkupan pondok Al-Mahrusyah. Jadi sekolahnya itu cuma di sebelahnya itu loh,
nggak sampai jauh-jauh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada teman-teman yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan melalui tulis komentar di bawah, nanti akan saya jawab di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa lagi selalu jaga kesehatan dan menanti pengumuman selanjutnya. Jangan beranggapan kalau yang selain Karisdenan Kediri itu libur setahun, ya nggak mungkin, karena Mas Saih juga memikirkan para santri-santrinya untuk bisa mondok lagi. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena ini musimnya musim dingin ya, musim mendekati pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi supaya teman-teman selalu jaga kesehatan agar nantinya masuk pondok dalam keadaan yang fresh, keadaan yang sehat, jadi tidak merepotkan para tim medis khususnya ya. Oke ya, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.